Udah lama nih ya kita nggak ngobrol-ngobrol seputar layanan yang ada di rumah sakit, Kim. Kalau hati lagi bingung dan gundah, mending kita kumpul, tak usah resah. Ada satu tempat yang penuh cerita, bikin hari-harimu jadi bergairah. Kim, ini hari ini host lagi nungguin bintang tamu yang spesial banget. Sebentar lagi bintang tamu kita bakal datang. Oke, penasaran siapa? Udah, kayaknya udah pada datang tuh. Tuh di depan udah pada datang. Yuk, kita suruh masuk aja deh ya, kayak bintang tamunya ya. Boleh deh masuk yuk. Bintang tamunya adalah duduk dulu. Anggap aja rumah sendiri ya. Bukan tempat gosip, bukan tempat flexing besti. Oke, kita perkenalan dulu. Hari ini untuk podcast kali ini bersama Mas Hasnul ditemani oleh bintang tamu yang spesial banget. Ini kayaknya kacamata turun terus ya. Oke. Nah, ditemani sama bintang tamu yang udah banyak dinanti. Di sebelah saya sudah ada. Halo sahabat Kim, perkenalkan saya Bidan Yolanda. Saya sebagai penanggung jawab di unit rawat jalan RS Karunia Indah Medica. Oke. Rumpi-rumpi, Kita udah kedatangan Bidan Yolanda. Apa kabar? Ngomong-ngomong nih Ibu ya, sibuk banget Ibu Bidan nih pastinya di rumah sakit Kim ini ya. Gimana Ibu, pekerjaannya lancar? Alhamdulillah baik. Ya. Oke deh, kita sharing aja nih Ibu Bidannya di siaran podcast hari ini. Kenapa sih pada akhirnya memilih untuk menjadi seorang bidan? Kalau ditanya mengapa harus menjadi bidan, Mm-mm. sebenarnya berawal dari background ya. Soalnya Oke. ke background keluarga itu udah ada memang tentang yang kesehatan. Terus juga memang waktu sekolah tinggalnya memang di rumah yang ada praktik klinik bidannya. Oke. Jadi udah terbiasa lihat orang-orang lahiran. Jadi kayak Oke. penasaran, kayaknya menarik. Oh, penasaran Ternyata, kayak apa nih yang lagi lahiran ini? Laki atau cewek nih gitu ya? Oh gitu, oke. Jadi akhirnya tertariklah untuk mengambil profesi bidan ini. Iya, Ya. betul. Oke. Ada perasaan takut nggak sih waktu kecil pas ngeliat orang lahiran? Kalau takut tuh enggak ya, lebih ke arah penasaran, malahan tertarik kok bisa ya keluar dari situ, kok bisa kayak gitu, lebih bertanya kok bisa. Kok bisa jadi besar pertanyaannya yang namanya anak-anak ya pada waktu itu ya. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Yolan untuk pendidikannya nih mungkin bisa diceritakan. Kalau pendidikan dari SD nih ya? Oh iya, boleh dari SD. Ada. Kalau dari SD saya kelas 1 sampai kelas 6 itu di Kota Lubuk Linggau kebetulan. Jauh ya di Lubuk Iya, Linggau ya. saya seorang rantauan. Rantauan ya. Lalu ke SMP kelas 1 sampai 3 itu saya di Palembang. Oh, di Palembang. Di SMP Negeri 22 Palembang. Itu di daerah mana tuh SMP Di 22? Pak Jo. Oh, di Pak Jo. Anak Pak Jo banget anak ya. Pak Jo dong. Dekat rumah Oke. keluarga juga. Karena Dekat. memang kan tinggal di rumah keluarga di Pak Oke. Jo. Jadi memilih sekolah yang memang terdekat dengan rumah. Rumah, bener. Untuk SMA-nya juga lanjut di masih Pak Jo. Pak Jo ya. Squad. Pak Jo Squad. Untuk anak-anak Pak Jo Squad yang nonton podcast yang hari ini ya, boleh komen nanti ya di kolom komentar. SMA-nya di SMA 11 Palembang. SMA 11. Pak Jo Ujung. Pak Jo Ujung Iya. ya. Angkot warna hijau nggak sih kalau dulu? Abu-abu. Abu-abu ya, iya abu-abu bener, abu-abu sama hijau. Kalau hijau Demang ya. Kalau kata orang sih Pak Jo tuh pacak pergi balik berijo. Dunian. Pergi sekolah naik angkot balik Balik jalan berijo. kaki. Gitu memang. Oke. Untuk kuliahnya saya langsung ambil yang D4. Oh, D4. Setelah tamat SMA itu ambilnya di Poltekkes Kemenkes Palembang. Oke. Selama 4 tahun. Terus setelah selesai tamat dari D4, kerja dulu di RS Kim. Ternyata udah buka lagi untuk profesi bidan di Oke. Poltekkes Kemenkes Oke. Palembang. Lalu saya stop di RS Kim, melanjutkan pendidikan profesi bidan untuk 1 tahun. Setelah itu lanjut lagi kerja ke RS Kim. Oke. Nah, jadi untuk sahabat Kim itu perjalanan singkatnya dari bidan Yolanda yang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang bidan. Ya, jadi untuk teman-teman yang sedang menempuh pendidikan menjadi seorang bidan yang pengen tetap survive seperti bidan Yolanda, boleh nih nanti tanya-tanya sharing-sharing sama bidan Yolanda juga ya. Oke, untuk hari ini di siaran podcast kita akan membahas seputar
imunisasi Ibu Bidan ya. Berbicara tentang imunisasi nih Ibu Bidan ya. Di RS Kim itu kan banyak banget anak-anak ya di poli spesialis anak. Tentunya juga kita ada dokter spesialis anak ya. Ada siapa aja itu Bu Bidan? Kita ada 3, Oke. Dokter Faisal, Oke. Dokter Novalina, sama Dokter Oke. Henry Aziz. Oke. Nah, tentu pasti Ibu Bidan sering mendampingi dokter-dokter spesialis anak ini ya. Nah, berbicara tentang imunisasi nih Ibu Bidan ya. Sebenarnya imunisasi itu seberapa penting sih Ibu Bidan untuk anak-anak? Nah, ada ya namanya orang awam ya, stigma di komentar-komentar itu imunisasi itu katanya nggak penting. Bener nggak sih Ibu Bidan kayak gitu tuh? Oke, kalau bicara tentang imunisasi ya Kak ya, imunisasi itu sebenarnya seperti latihan perang bagi tubuh anak. Oke. Jadi saat ada kuman yang masuk ke dalam tubuh anak, kalau tidak imunisasi, maka tubuh anak itu akan bingung mau lawannya pakai apa. Oke. Tapi tidak juga semua anak yang tidak imunisasi akan langsung sakit parah. Oke. Tapi justru dengan imunisasi, resiko besar untuk terjadinya komplikasi itu bisa dapat dicegah. Oke, lebih minim Bu ya. Oke. Jadi teman-teman, imunisasi itu justru sangat dianjurkan ya Ibu Bidan ya Betul. untuk antibodi untuk melawan apa tadi seperti perang gitu ya di dalam tubuh perang ya. di dalam tubuh anak ya. Oke, tuh ya untuk sahabat Kim bisa dicatat tuh untuk bunda-bunda yang mungkin masih khawatir mengenai imunisasi ya. Mungkin bisa tonton terus untuk selanjutnya di podcast kita kali ini ya. Terus Bu Bidan ya, berbicara tentang imunisasi, apa bedanya kekebalan alami sama kekebalan dari vaksin? Yang katanya kalau anak dikasih makanan bergizi aja udah cukup, bener nggak? Ada sedikit persepsi, mungkin untuk bunda-bunda yang orang awam nih ya, katanya kayak, imunisasi kan nggak penting nih, yang penting anak gue udah dikasih makan yang bergizi, yang 4 sehat 5 sempurna, untuk imunisasi ya nggak usah lah kayak gitu. Itu bener nggak sih stigma yang kayak gitu tuh? Sebenarnya Kak, kalau makanan bergizi itu dia itu membangun tembok yang kuat itu dari luar tubuh. Oke. Sedangkan vaksin itu membangun pasokan di dalam darah itu pasokan khusus di dalam darah gitu. Oke. Makanan bergizi saja tidak cukup untuk mengenali virus yang spesifik. Contohnya seperti campak, polio, yang memang mereka mempunyai cara serang yang khusus gitu. Oke. Berarti imunisasi ini lebih kepada penekanan mencegah virusnya ya, yang betul. bakal masuk ke dalam tubuh ya Bu Bidan ya. Oke. Nah, ada istilah herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, ini apa sih maksudnya Ibu Bidan dengan secara bahasa orang awam deh untuk teman-teman yang lagi nonton podcast kita pada hari ini nih. Apa sih kata-kata istilah dari arti makna dari herd immunity itu sendiri Ibu Bidan? Kita ambil contoh sederhananya aja ya Pak paling ya. sederhana. Boleh? Oke. Sederhana. Misalkan, Bisa sederhanain paling sederhana boleh. misalkan gini Kak, di dalam satu komplek itu 90%-nya rumah-rumahnya itu dipasang pagar besi, 90% dipasang pagar besi semua satu komplek. Otomatis maling akan susah masuk kan? Iya benar. Dibandingkan dengan hanya satu rumah yang terpasang pagar, otomatis pasti maling akan mudah masuk ke rumah-rumah yang lain, gitu kan. Nah, untuk imunisasi itu kita tuh nggak hanya melindungi anak kita saja, tetapi juga melindungi anak tetangga kita yang memang mungkin dia belum bisa divaksin karena kondisi medis tertentu. Jadi gitu Kak. Jadi bukan hanya untuk kesehatan anak kita saja sebenarnya, bukan hanya untuk melindungi anak kita, tapi kita melindungi orang-orang yang di sekitar kita tuh. Cetuk dulu kalau misalkan untuk ibu-ibu yang punya asumsi, udah nggak usah diimunisasi anak gue, yang penting anak gue udah sehat, kasihan demam kayak gitu. Aduh, itu mindsetnya persepsinya harus diubah deh dari sekarang ya. Kita masuk ke segmen mitos atau fakta bersama Ibu Bidan Yolanda di sini. Oke, Ibu Bidan, jadi kita mau tanya seputar mitos atau fakta ini ya. Bener nggak sih Ibu Bidan, mitos atau fakta vaksin bikin anak demam atau kejang? Apa ya, mitos atau fakta ya? Apa nih? Mas Hasnul apa nih? Apa ya? Ada di atas ya. Sebenarnya kalau demam itu tanda reaksi imun tubuh sedang belajar.
Oke. Dan demam itu biasanya akan hilang 1 sampai 2 hari dengan kompres maupun juga obat penurun panas. Oke. Untuk terjadinya kejang itu sangat jarang Mas Hasnul. Oke. Kalaupun terjadi kejang itu karena kenaikan suhu tubuh anak yang terlalu cepat. Kuncinya, pantau kenaikan suhu tubuh anak, jangan tunda pemberian obat, jangan tunggu kenaikan suhunya tinggi dulu baru kita kasih obat. Gak apa-apa, terus lanjut. Jadi jawabannya mitos atau fakta? Nah, jadi jawabannya adalah mitos, Mitos ya. Oke, nah tuh ya untuk sahabat Kim, bunda-bunda, jangan takut imunisasi karena imunisasi itu justru baik untuk melindungi antibodi anak ya. Iya. Oke, nah Ibu Bidan kita bahas tentang mitos atau fakta yang kedua. Nah imunisasi ini kan disuntik ya Bu Bidan ya? Iya, Oke. ada yang diminum juga, ditetes. Ada yang ditetes, ada yang disuntik. Nah untuk yang disuntik ini nih kan, ya overall orang gede aja, orang dewasa aja takut untuk yang ada sebagian orang dewasa yang takut disuntik gitu kan. Iya, betul. Ada yang sampai nangis, bahkan ada yang setraumatik itu dengan suntikan gitu. Apalagi ngelihat ayah bunda yang menemani anaknya imunisasi untuk disuntik berkali-kali gitu. Nah, itu menurut Ibu Bidan mitos atau fakta? Kenapa sih jadwalnya harus sedini mungkin dan harus yang memang bertubi-tubi dari bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga sampai akhirnya pada ada batas untuk selesai nih, udah finally graduation udah diimunisasi gitu. Asik. Seneng banget ya kalau Iya, udah selesai graduation ya. Kayak celebrate ore gitu kan. Memang kayaknya jarum suntik itu sebagai alasan kenapa orang tua nggak mau bawa anaknya vaksin ya Mas ya. Pertama karena takut demam, kedua kasihan anaknya masih mungil-mungil udah disuntik, Iya, benar, kasihan. benar-benar. Apalagi kalau orang tua yang baru punya anak pertama itu pasti, aduh, Pasti nggak tega banget pasti. benar. Sebenarnya justru karena badannya masih mungil, sistem Oke. imunnya harus dibantu. Oh gitu. Bayi itu setiap hari terpapar jutaan kuman dari benda sekitarnya, dari lingkungannya. Vaksin itu jumlahnya lebih sedikit, Mas, dibandingkan dengan kuman yang masuk saat anak memasukkan tangan ke dalam Oh mulutnya. gitu. Berarti kalau anak masukin tangan ke dalam mulut itu udah pasti banyak kuman yang bakal masuk ke dalam tubuhnya ya. Makanya Iya. imunisasi itu sebagai salah satu pencegahan agar anak menjadi lebih kuat terhadap kuman-kuman yang masuk tadi. Betul. Gitu. Oke. Nah, ini yang paling penting dan yang sempat hype banget di sosial media Ibu Bidan ya, tentang apalagi Indonesia mayoritasnya Muslim, tentang kehalalan dari sebuah vaksin itu sendiri. Karena yang sempat viral banget di media sosial tentang emak-emak yang sempat bikin konten juga tuh ya, sempat kita lihat bahwa dia menolak tegas vaksin imunisasi karena kehalalannya itu sendiri. Nah, menurut Ibu Bidan sendiri, itu fakta, mitos atau fakta, menanggapi keraguan orang tua soal kandungan vaksin, halal dan haramnya itu sendiri. Gimana tuh Ibu Bidan? Sudut pandangnya POV dari Ibu Bidan. Oke, kalau kami dari rumah sakit, kami itu menggunakan asas mengutamakan nyawa Oke. atau hifdzun nafs ya Mas ya. Oke. MUI sendiri itu pun sudah banyak mengeluarkan fatwa kalau vaksin itu halal dan bahkan wajib gitu Mas, karena untuk mencegah suatu wabah. Karena mencegah Itu lebih baik daripada mengobati. Iya, betul. Gimana kalau kita minum dulu deh Ibu Bidan ya? Ini ada kopi, jadi sahabat Kim, kita disponsori oleh Kopi Kim ya. Ini sponsorship untuk podcast kita pada hari ini. Nah, ini kayaknya basah ya Bu Bidan. Boleh minta tisu dulu. Nah, Kopi Kim ini kopi sehat karena dia tanpa gula dan bisa dikonsumsi untuk siapa aja. Boleh Ibu Bidan dicobain dulu untuk Kopi Kimnya ya. Kita coba dulu Boleh ya Mas ya. Kalau saya ini aja. Ini kopi kimnya stay di... Oh ya, oke. Untuk Kopi Kimnya ada di kawasan kantin Rumah Sakit Karunia Indah Medika. Oke. Ya, jadi untuk teman-teman sahabat Kim boleh mau ngopi sambil nunggu berobat, sambil ayah bunda vaksin anaknya di Rumah Sakit Kim bersama Dokter Aziz, Dokter Nova ataupun Dokter Faisal. Boleh nih ya, habis imunisasi mampir ke Kopi Kim juga ya, karena sekali teguk auto semangat. Iya.
Gimana? Aku udah duluan nih nyobain, Nggak maaf ya. apa-apa, iya. Karena kayaknya enak banget kan. Iya, enak banget, seger. Aku juga mau nyobain nih ya. Rasanya juga pas, nggak terlalu manis gitu. Emang sekali teguh auto semangat. Ini semangat lagi kita nih untuk podcast selanjutnya ya. Betul, mata langsung jreng gitu. Langsung keren ya, auto semangat ya. Anak batuk pilek nih, misalkan kayak cuman batuk pilek sedikit nih, boleh tetap imunisasi nggak? Gitu, misalkan kalau dalam keadaan yang memang anaknya lagi kurang fit gitu, itu boleh nggak Ibu Bidan? Kalau cuman batuk-batuk ringan, pilek tanpa demam gitu, sebaiknya tetap diimunisasi ya Mas ya. Oke. Biasanya tetap akan dilakukan imunisasi. Tapi kalau memang anaknya demamnya terlalu tinggi, Oke. anaknya lemas, lebih baik ditunda. Lebih baik ditunda. Karena dokter itu akan kesulitan memantau reaksi vaksinnya kalau anak itu lagi kondisi sakit. Oke. Terus apa yang harus disiapkan orang tua sebelum ke rumah sakit untuk imunisasi? Kita minum dulu deh, aus ya. Kayaknya tegang banget Tegang ya. banget ya. Gimana nih Bu Bidan untuk menjawab pertanyaan tadi tentang apa yang harus dipersiapkan orang tua sebelum ke rumah sakit untuk imunisasi anaknya? Yang pertama kayaknya masalah perut dulu ya Mas ya. Oh, perut benar. Pasti harus kondisi kenyang. Oh, benar. Kita juga kalau lagi orang dewasa pun kalau lapar, misalkan lapar gagal fokus iya, kadangnya. nggak konsen, Benar. terus semua itu serba salah nanti Oke, kan, nanti nggak benar. kooperatif anaknya kan. Benar. Lalu yang pertama tadi pastikan kondisi perutnya si kecil kenyang. Oke. Yang kedua jangan lupa bawa buku KIA karena itu paspor oke. kesehatan untuk anak. Oke. Ketiga, orang tua harus tenang. Oke. Karena kalau orang tuanya panik, anaknya juga ikutan rewel biasanya gitu, Mas. Oke. Jadi kok ini apa tuh fungsi orang tua, ketenangan orang tua itu sangat berpengaruh Berpengaruh ke benar anak ke anak gitu. ya, benar-benar. Jadi kalau misalkan ya ibunya cemas gitu ya, itu mempengaruhi dengan anaknya yang bakal mau Iya, imunisasi betul. ya. Nanti Oke. anaknya, "Duh, kenapa ibu aku kok kayak gitu Itu ya?" benar-benar Jadi dianya takut mungkin ya. nangis gitu ya. Oke. Terus ada juga kalau misalkan imunisasi terlewat, apa harus diulang nih Bu Bidan? Dari Tidak awal? perlu, tidak nggak perlu perlu. diulang dari nol. Oke. Cuma langsung datang aja ke RS Kim. Oke. Kita selalu Welcome. ada welcome menyambut semuanya, Oke. bisa bertemu sama dokter spesialis kita Anak, yang oke. handal-handal. Oh, benar, ada ada. 3, ada Oke. dokter Novalina, Oke. dokter Faisal, dokter Henry Aziz, oke. semuanya mereka praktik di RS Kim. Nanti bisa dikonsultasikan sama dokternya Oke. untuk vaksin yang terlewat ini. Oke. Karena lebih baik terlewatkan daripada tidak Nggak sama sekali, ya Mas ya. benar. Berarti itu istilahnya kalau misalkan tertinggal tuh masih bisa dikejar Ibu ya. Benar. Jangan kejar dia ya, tapi kejarlah imunisasi. Iya. Karena kalau mengejar dia tuh dengan memberikan harapan yang tidak pasti itu sama juga sia-sia. Mending mengejar imunisasi yang sudah pasti untuk sehat untuk si kecilnya ya. Kayaknya Mas ini lagi galau deh. ya, tiba-tiba ya. Atau dari tadi minum kopi kayaknya ngantuk galau Iya. semalaman. Galau, ini tiba-tiba minum kopi jadi inget dia. Keinget dia. Kesukaan dia soalnya ngopi ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan yang terakhir di segmen closing hari ini. Oke, Ibu Bidan. Nah, sebagai orang tua, tentunya Ibu Bidan juga sebagai orang tua yang mempunyai anak juga nih. Apa sih pesan cinta untuk bunda-bunda di luaran sana terkait tentang bunda-bunda yang masih ragu untuk melakukan imunisasi supaya setelah nonton siaran podcast kita hari ini mindsetnya jadi terbuka, oh ya, bahwa imunisasi itu ternyata penting loh dan tidak menyakitkan dan justru itu melindungi untuk si kecil agar tetap sehat gitu. Untuk ayah dan bunda di luar sana, vaksin itu adalah sebagai bentuk ikhtiar kita dan kasih sayang kita kepada anak kita. Kita itu nggak bisa menjamin dunia itu bebas dari kuman, Mas. Yang kita bisa lakukan adalah memberikan perlindungan yang terbaik untuk anak kita. Jangan biarkan berita-berita yang beredar di luar sana yang kita nggak tahu itu benar atau enggak. Kan apalagi zaman sekarang itu banyak hoaxnya gitu ya, Mas. Apalagi sekarang juga sosial media itu siapapun bisa posting, siapapun juga bisa memberikan edukasi, tapi diharapkan edukasi yang dilihat adalah edukasi yang benar-benar kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Betul Mas. Jadi jangan sampai berita-berita yang belum benar di luar sana itu mengalahkan hak sehat anak kita. Benar. Tuh. Nah, untuk teman-teman, sahabat-sahabat dan bunda-bunda juga yang
pengen imunisasi boleh ke rumah sakit Kim, karena kita juga sudah ada dokter spesialis anak ya, Iya, Ibu Bidan ya, betul. di Rumah Sakit Karunia Indah Medika. Ada 3 dokter spesialis anak, itu ada Dokter Henry Aziz, ada Dokter Novalina Kaban, ada Dokter Faisal. Dan nggak kerasa udah beberapa jam nih Bu ya. Gimana hadir di podcast RS Kim? Menyenangkan, Mas. Menyenangkan ya, tidak menegangkan. Enggak, jadi pengalaman baru untuk Pengalaman saya. baru, alhamdulillah dapat pengalaman baru. Kita juga untuk yang menontonnya mendapat sharing ilmu baru juga tentang imunisasi, dan khususnya juga untuk saya yang notabene belum punya anak. Jadi ada sedikit panduan-panduan untuk nanti bekal kalau seandainya udah punya anak. Oh ternyata saya udah ada basic dari Ibu Bidan, dikasih tahu kalau ternyata imunisasi itu merupakan hal yang penting untuk menjaga imun tubuh anak supaya lebih kuat, dan yang pastinya juga bisa melawan virus penyakit dari dalam tubuh. Jadi istilahnya nggak mudah sakit ya Ibu Bidannya. Kalau Mas kan belum nikah, Mas. Iya. Kalau sebelum nikah itu imunisasinya beda lagi. Oh beda lagi. Imunisasi TT namanya. Apa itu namanya? Boleh datang ke puskesmas. Oh. Itu udah usah masuk, Mas. Oke. Itu untuk Tetanus ya. Oke. Iya. Oh iya. Iya. Dapat ilmu baru lagi. Kayak nanti kita tentu ya. bahas lagi ya. Kita bahas lagi di next podcast. Terima kasih untuk Ibu Bidan udah meluangkan waktunya di siaran podcast kita hari ini. Semoga berkenan nanti kalau seandainya kita ada podcast lagi untuk diundang. Saya ya. juga terima kasih udah Sama-sama, diundang ya, di di podcast ini. Di rumah RS Kim ya. Betul. Semangat untuk Ibu Bidan untuk melayani, dan untuk teman-teman juga yang udah menyaksikan siaran live hari ini, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan siaran live hari ini banyak kekurangan ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Dan nantikan karena di minggu depan bakal ada tema menarik lagi tentunya seputar podcast yang akan disampaikan oleh teman Mas Hasnul. Ada Mbak Cici dan ada Mbak Indah. Mau tahu tentang apa yang akan dibawakan nanti ya, sabar, tunggu. Tunggu di next selanjutnya untuk siaran podcast kita. Oke, untuk Ibu Bidan kata-katanya hari ini dong untuk anak muda zaman sekarang. Kata-kata hari ini ya, Iya, Mas ya. benar. Rupiah naik. Rupiah naik. Rupiah naik, semangat juga harus Harus naik. Oke, dan sampai jumpa di kesempatan podcast selanjutnya. Oh ya, kita ada merchandise sedikit, kenang-kenangan mana ya? Bentar, ini kan. Iya, mungkin untuk Ibu Bidan, terima kasih sudah hadir. Ada Terima podcast kasih. sedikit merchandise, semoga bisa mengingatkan pernah hadir di sini. Terima kasih. Terima ya, Mas. kasih. Dan sampai ketemu di siaran podcast selanjutnya bersama Mas Nunul. Dan terima kasih. Sampai jumpa. See you the next time dan tetap waras. Salam. Kalau hati lagi bingung dan gundah, mending kita kumpul, tak usah resah. Ada satu tempat yang penuh cerita, bikin hari-harimu jadi bergairah. Bukan tempat gosip, bukan tempat flexing besti. Di sini tempatnya ide mampir, ruang inspirasi. Coba kalau Ayu ngobrol jawab di Kak Hasnul kayak mana? Banyak solusi. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih ya. Bingung, Kenapa pada akhirnya ruang unik yang menginspirasi. Cukup ya? Cukup dulu, cukup.